Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, langkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, dipersilakan kepada anak-anak untuk mengisi absensi yang sudah tersedia di SPI. Oke, setelah sudah mengisi presensi, kita langsung masuk ke materi hari ini. Nah, masih ada nggak sih yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Betul, minggu lalu kita sudah belajar tentang bakteri. Ada yang masih ingat nggak ciri-ciri utama bakteri itu apa? Ya, ciri-ciri utama bakteri itu bersifat prokariotik, yaitu tidak memiliki membran inti. Nah, prokariot itu kan tidak memiliki membran inti. Berarti ada dong yang memiliki membran inti. Apa sih yang memiliki membran inti? Makhluk hidup yang memiliki membran inti, yang pertama itu ada protista. Ya, hari ini kita akan belajar tentang protista. Coba bisa dilihat gambarnya. Pernah lihat nggak sih kolam itu warnanya hijau? Sebenarnya kolam itu warna hijau itu kenapa ya? Ada yang tahu nggak? Nah, jadi sebenarnya yang menyebabkan kolam berwarna hijau itu karena di dalamnya itu ada banyak sekali mikroorganisme. Dan yang menyebabkan warna hijau itu disebabkan oleh adanya protista mirip tumbuhan, yaitu alga. Jadi apa sih protista itu? Nah, kita akan belajar hari ini apa sih protista itu. Protista itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu protos, yang berarti mula-mula. Protista merupakan sebutan bagi eukariotik apapun yang bukan termasuk tumbuhan dan juga termasuk hewan. Jadi protista ini tidak bisa disebut hewan, juga tidak bisa disebut tumbuhan. Tapi hanya mirip hewan dan mirip tumbuhan. Makanya semua yang mirip hewan dan mirip tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom protista. Pada tahun 1886, seorang ahli biologi Jerman bernama Ernest Haeckel memperkenalkan kingdom ketiga yang disebut protista. Siapa tadi namanya? Ilmuannya Ernest Haeckel, tahun 1888. Ernest Haeckel ini membuat kingdom tersebut dikarenakan untuk menempatkan organisme yang bukan hewan juga bukan tumbuhan. Makanya semuanya itu disebut protista. Selanjutnya ada ciri umum dari protista. Ciri dari protista itu yang paling pertama adalah protista itu bersifat eukariotik. Apa sih eukariotik? Kan sudah dibahas di awal. Ibu sudah menyinggung tadi tentang eukariotik dan prokariotik. Jadi eukariotik itu apa? Eukariotik itu adalah makhluk hidup yang memiliki membran inti. Yang kedua, biasanya kebanyakan protista itu bersifat uniseluler. Apa sih uniseluler? Nah, uniseluler itu adalah makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel saja, uni. Bisa dilihat dari artinya uniseluler. Uni itu berarti satu. Berarti makhluk hidup tersebut hanya memiliki satu sel saja. Tapi banyak juga dari kingdom protista yang juga memiliki sifat multiseluler. Apa itu multiseluler? Multiseluler itu yaitu makhluk hidup yang memiliki banyak sekali gabungan dari sel-sel di tubuhnya. Nah, yang ketiga ada bersifat heterotrof.
Heterotrof ini yaitu protista ini itu tidak bisa membuat makanannya sendiri. Jadi dia itu mengambil makanan itu dari makhluk hidup yang lainnya. Dan ada juga protista yang hidupnya itu autotrof. Apa itu autotrof? Autotrof itu dia bisa membuat makanannya sendiri. Yang keempat, protista ini tuh bereproduksi secara seksual dan aseksual. Karena kemiripan protista dengan tumbuhan, protista juga mirip dengan hewan, dan juga protista juga ada yang mirip dengan jamur, protista ini diklasifikasikan lagi menjadi 3. Yang pertama yaitu protista mirip jamur atau yang disebut jamur lendir. Yang kedua, protista mirip tumbuhan atau yang disebut alga. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada protista mirip hewan atau yang disebut dengan protozoa. Baik, karena materi hari ini sudah selesai sampai di situ. Ibu ulangi lagi ya dari awal, dari ciri-ciri protista. Ciri-ciri protista yang pertama ada bersifat eukariotik. Yang kedua, protista bersifat uniseluler atau multiseluler. Yang ketiga, protista bersifat autotrof dan bersifat heterotrof. Yang keempat, yang terakhir, protista bereproduksi secara seksual dan aseksual. Baik, dan selanjutnya pembagian klasifikasi protista ada 3. Ya. Yang pertama ada protista mirip jamur yang disebut jamur lendir. Yang kedua ada protista mirip tumbuhan yang disebut alga. Dan yang terakhir, yang ketiga ada protista mirip hewan yang disebut protozoa. Ya, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan sampai di sini. Silahkan dari materi yang Ibu sampaikan di video hari ini, mari kita berdiskusikan di kolom komentar di bawah. Jika masih banyak yang harus ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Atau ada yang masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sebelum pembelajaran ditutup, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Mari membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian materi dari Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon wabarakatuh.